Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, guru ekonomi Taman 1 Pulau Limandar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 3 kegiatan ekonomi pada gambar di atas. Itu dilihat ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Dan seperti ada pada gambar di bawah, bahwa kegiatan produksi itu ini yang dilakukan dari hutan, menebang kayu menjadi kayu gelondongan, kemudian dibuat menjadi meja, kemudian disimpan di toko, kemudian dibeli oleh rumah tangga. Nah, apa sih kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu apa? Agar produk yang dihasilkan dapat berbentuk barang atau jasa. Adapun pihak yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, tujuannya apa? Adalah memperoleh keuntungan maksimal. Faktor produksi itu terbagi menjadi 4. Ya, ada faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam, misalnya sumber daya alam tanah ketika disewakan, maka seseorang akan mendapatkan sewa. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Ketiga, tenaga kerja, kemampuan seseorang itu digunakan, maka mereka akan mendapatkan upah atau gaji sebagai bentuk kompensasi. Dua sumber daya ini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia, merupakan faktor asli. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini ketika misalnya seseorang kita memberikan pinjaman atau investasi, maka akan pemilik modal akan mendapatkan berupa bunga. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Bagaimana kita mengelola usaha agar kita bisa mendapatkan laba. Jadi dua yang di bawah ini, sumber daya modal dan kewirausahaan, merupakan faktor turunan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ini pengertian distribusi. Kemudian ada beberapa kegiatan distribusi. Itu menyangkut masalah pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan distribusi. Kemudian tujuan dari distribusi itu adalah mempercepat penyaluran barang dan jasa, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen agar terjaga kesinambungan kegiatan produksi. Jadi harus memang didistribusikan barang yang sudah dibuat oleh produsen. Kapan tidak, maka perusahaan-perusahaan yang membuat barang bisa mengalami kerugian karena akan terjadi penumpukan atau over produksi. Kemudian pihak yang menyalurkan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian ada faktor-faktor distribusi. Yang pertama adalah pasar, ya. Pasar ini menyangkut masalah jumlah pembeli, itu harus diperhatikan. Kemudian letak geografisnya seperti apa, karena ini menyangkut proses pendistribusian, harus memang diperhitungkan. Kemudian yang kedua adalah masalah barang. Yang harus diperhitungkan masalah barang di sini adalah jumlahnya, volumenya, dan beratnya, karena menyangkut masalah transportasi apa yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan itu sendiri. Dalam perusahaan harus diperhitungkan modalnya, ya, biayanya, biaya pendistribusiannya, kemudian pengawasannya seperti apa, apakah pengawasannya ketat atau tidak, ini juga mempengaruhi.
Kemudian yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan di sini maksudnya adalah ada pembiasaan di masyarakat bahwa membeli barang banyak dalam waktu-waktu tertentu, misalnya Lebaran. Jadi ini akan pihak produsen, pihak distribusi akan mempercepat juga penyaluran barang. Jadi itu. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan menggunakan suatu benda, bisa berupa barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi konsumsi ini pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam mengurangi atau menghabiskan suatu barang dan jasa. Kemudian tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperoleh kepuasan optimal, untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Jadi ini tujuan dari konsumsi. Kemudian yang selanjutnya, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Apa bedanya antara konsumen dan konsumsi? Bedanya adalah kalau konsumen itu orang yang melakukan, sedangkan konsumsi adalah kegiatannya. Faktor-faktor konsumsi. Yang pertama ada dikatakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor pendapatan. Semakin banyak penghasilan atau pendapatan keluarga atau seseorang, maka akan besar pula konsumsinya, dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan maka semakin rendah pula konsumsinya. Yang kedua itu masalah harga. Jika harga barang di pasar itu murah, maka konsumsinya akan bertambah. Tetapi sebaliknya, jika harga barang di pasar itu mahal atau tinggi, maka konsumsinya juga berkurang. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa juga salah satu faktor penentu bahwa besar tidaknya konsumsi seseorang itu didasarkan atas kesediaan barang. Kalau banyak barang maka besar peluang untuk mengkonsumsi, tetapi kalau sedikit maka sedikit pula. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor non ekonomi. Apa yang menjadi faktor non ekonomi? Yang pertama adalah jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga maka semakin besar tingkat konsumsinya. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini adalah mengenai biaya pendidikan, ya. Biaya pendidikan ini kan termasuk konsumsi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi biaya, atau semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah juga. Kemudian lingkungan di mana seseorang itu tinggal, apakah di desa atau di kota, itu akan sangat jauh mempengaruhi konsumsinya. Kemudian contoh-contoh dari kegiatan konsumsi. Yang pertama itu orang makan, kemudian mengendarai mobil, kemudian orang memakai topi, kemudian memakai ini. Dari keempat contoh ini merupakan kegiatan konsumsi. Masih banyak kegiatan konsumsi yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada siswa-siswi MAN 1 Polewali Mandar. Terima kasih.